orang lain, Pak. Sedangkan dirimu sendiri tidak mampu menolongnya. Dia jelas tidak mencintainya dan tidak mungkin mengawininya. Sonia memang tidak cantik, tetapi dia begitu cerdas dan murni. Dia akan menjadi istri yang baik untuk dokter pedalaman seumur dia. Aku memahami perasaan anak malang itu. Dia hidup di sini dalam kesunyian tanpa seseorang. Dokter Ashraf itu begitu berlayar, begitu tampan, begitu menarik, begitu mempesona. Seakan melihat bulan yang terbit di malam gelap. Oh, alangkah nikmatnya jika aku berada dalam pelukannya, tenggelam dalam pelukannya. Aku agak mencintainya, dan aku selalu tersenyum bila ingat padanya. Hanya bilang dalam pembuluh darahku terdapat darah peri air. Sekali-kali biarkanlah dirimu kehilangan kendali. Ya, mungkin aku akan melakukannya. Oh, alangkah nikmatnya jika aku terbang bebas laksana burung, terbang jauh dari semua muka yang mengantuk, dan melupakan dirimu dari dunia ini. Tapi aku seorang pengecut. Aku penakut. Hati nuraniku menyiksaku. Dia setiap hari datang kemari. Aku merasa bersalah pada Sonia. Ini rasanya aku berlutut di kaki Sonia, mohon maaf, lalu menangis. Apa kabar? Apakah Anda ingin melihat sketsaku? Ya, Anda telah berjanji bahwa Anda akan memperlihatkan apa yang sedang Anda kerjakan. Apakah Anda punya waktu sekarang? Oh, tentu saja. Mari. Silakan. Di mana Anda dilahirkan? Di Saint Petersburg. Dan sekolah Anda? Di Konservatorium. Saya berani bertaruh bahwa kehidupan di sini tidak menarik hatimu, bukan? Mengapa tidak? Saya memang tidak begitu mengenal daerah ini. Tetapi saya telah banyak membaca tentangnya. Oh, baguslah. Ini ya. Ini adalah gambaran negeri kami pada 50 tahun yang lalu. Warna-warna hijau tua dan hijau muda menggambarkan hutan-hutan. Warna hijau yang bergaris merah adalah hutan-hutan yang didiami oleh rusa-rusa besar dan kambing-kambing liar. Nah, di danau hidup sekawanan besar burung undar, angsa dan itik, seperti kerajaan dari segala jenis burung. Nah, di sini kita sudah tidak melihat lagi rusa dan kambing-kambing liar. Ini merupakan gambaran keruntuhan perlahan yang hanya memerlukan waktu 10 hingga 15 tahun saja untuk menjadi punah. Segalanya telah menjadi sirna. Kita dihadapkan pada kehancuran negeri ini yang timbul oleh pergulatan untuk kelangsungan hidup manusia. Bahwa untuk menyelamatkan anak-anaknya dia rela merenggut segalanya. Tanpa mengingat hari esok, segalanya telah menjadi sirna dan tidak ada satupun yang dapat menggantikannya. Nampaknya dari uraianku ini tidak menarik hati. Oh, saya hanya tahu sedikit tentang itu. Apa maksudmu? Paulinci, kuakui Sonia memang menderita. Tapi apa maksudmu dengan ujian kali ini? Oh, aku mohon kau jangan heran seperti itu. Kau tahu betul siapa aku datang kemari. Dan mungkin aku yang cantik. Jangan menatapku seperti itu. Aku belum tua. Oh, macan betina. Aku tak mengerti. Macan betinaku yang cantik dan licin. Kau mesti mendapatkan korban-korbanmu
Sebulan lamanya aku tidak berbuat apa-apa selain rindu untuk bertemu dengan. Wah, aku korbankan segalanya untuk tidak. Kau senang melihat. Setelah kau tahu segalanya, aku menyerah. Gunakanlah. Kau gila. Kau takut. Aku perempuan yang lebih baik dan lebih berani daripada yang kau sangka. Selamat tinggal. Kenapa selamat tinggal? Ya wajahmu. Apa indah dan tamat. Sudah cukup. Kau telah lupakan dirimu. Tinggalkan rumah ini. Katakanlah di mana besok kita bisa bertemu. Bukankah ini kita bisa lihat? Kasihani aku. Tinggalkan aku. Wah, ketakutan yang luar. Bongkar kau. Bongkar kau. Biarkan aku sendiri. Oh. Cuacanya sangat cerah sekali. Itu yang baik. Tadi pagi mendung dan kelihatannya akan turun hujan. Ya, kita menikmati musim gugur yang indah ini. Hari-harinya akan menjadi singkat. Selamat tinggal. Kau harus berusaha dengan segala kemampuanmu untuk menyuruh kami pergi dari sini hari ini juga. Kau dengar? Aku sudah melihat semuanya. Aku harus pergi dari sini hari ini juga. Saya sendiri merasa kurang sehat yang kedua. Setelah 2 hari ini jalan saya pincang dan kepalaku. Anak yang lain-lainnya. Aku benci sekali rumah ini. Seperti lingkaran setan. Dan apa pengaruh? Dia pasti tidak akan datang kemari lagi, bukan? Bukankah dia berkata seperti itu? Pada akhirnya, setiap orang mampu hidup di daerah pedalaman seperti di sini. Caranya sangat mencekik tenggorokanku. Aku seperti dilemparkan dari bumi kemudian mendarat di sebuah planet asing. Silakan duduk semuanya. Kau juga duduk, Marina. Sonya. Dia tidak mendengar kata-kataku. Baiklah, aku ingin meminta pendapat dari kalian. Aku harap kalian bisa memperhatikanku. Mungkin kau tidak membutuhkan aku, boleh aku pergi. Kini kau lebih dibutuhkan daripada yang lainnya, Ivan Petrovich. Apa yang kau inginkan dari? Mengapa kau menjadi begitu marah? Kalau aku ada salah, maafkanlah aku. Sudahlah. Katakan apapun yang kau sukai. Apa? Silakan duduk. Baiklah. Kita mulai saja, nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Kita berkumpul di sini untuk membicarakan persoalan yang amat penting. Aku ingin meminta pendapat kalian. Aku membutuhkan pertimbangan dari kau, Ivan Petrovich, Ilya Ilyich, dan ibu juga. Sesungguhnya Manetone Sunako. Hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Dan karena aku sudah tua dan sakit-sakitan, maka aku tidak bisa memikirkan diriku sendiri. Aku masih mempunyai istri yang masih muda dan seorang anak perempuan. Aku tidak bisa hidup terus-menerus di daerah pedalaman seperti ini. Tetapi aku juga tidak bisa hidup di kota dengan hanya mengandalkan penghasilan dari sini. Maka dari itu aku mempunyai rencana yang dengan segala kerendahan hatiku bisa kalian pertimbangkan. Aku akan menjual tempat ini. Kemudian uangnya bisa kita pergunakan untuk menanam modal obligasi. Dan sisanya bisa kita pergunakan untuk membeli rumah di musim panas di Finlandia. Tunggu dulu.
Bisa kau ulangi lagi kata-katamu barusan? Rasanya aku kurang begitu jelas mendengarnya. Aku mengusulkan untuk menanam uang kita pada obligasi, kemudian sisanya bisa kita pergunakan untuk membeli rumah di Finlandia. Bukan Finlandia. Kau mengucapkan kata-kata yang lain tadi. Aku ingin menjual tempat ini. Nah, itu dia. Jadi kau bermaksud untuk menjual tempat ini? Bagus. Sebuah gagasan yang amat cemerlang. Lalu apa yang akan kau usulkan untuk ibuku yang sudah tua dan aku dan Sonya? Itu akan diputuskan pada waktunya, Ivan Petrovich. Kita tidak bisa mengerjakan kedua-duanya secara sekaligus. Rasanya aku benar-benar tidak mempunyai pikiran dalam kepalaku. Dengarkan Alexander Vladimir. Ayahku telah memberikan tanah ini kepada saudara perempuanku yang sangat aku cintai sebagai hadiah perkawinannya. Dan dia telah berpikir secara hukum, sehingga jelas kalau saudara perempuanku memberikan tanah ini kepada Sonya. Ya, aku juga mengerti. Aku tahu itu. Tanah ini memang milik Sonya. Tidak ada seorang pun yang menyangkalnya. Bahkan aku pun tidak akan menjual tanpa persetujuan Sonya. Malah ini sebaliknya. Ini adalah untuk kepentingan Sonya juga. Aku betul-betul tidak mengerti. Aku sudah menjadi gila atau Jen, jangan membantah Alexander. Percayalah padanya. Dia lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aku tidak mau. Berikan kepada ayah. Lanjutkanlah. Katakan apapun yang kau sukai, apa saja. Aku tidak mengerti mengapa kau menjadi begitu marah, Ivan Petrovich. Aku tahu rencana-rencanaku ini tidak sempurna. Dan kalau kalian menentangnya, aku pun tidak akan memaksa. Yang mulia, saya tidak hanya menaruh hormat kepada ilmu pengetahuan, tapi saya juga tertarik padanya karena ikatan keluarga. Saudara laki-lakiku Gregory yang mungkin juga Tuhan kenal bernama Konstantin Akedemonov, dan dia juga pernah menjadi hakim Tuhan. Dan Bapak ini sangat penting. Tunggulah sebentar. Kita akan membahas hal itu kemudian. Sekarang tanyakan kepadanya, tanah ini dibeli dari pamannya. Mengapa aku harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Apa gunanya? Harganya 95.000 rubel. Ayahku telah membayarnya 70.000 rubel dan menyisakan hutang sebanyak 25.000 rubel. Sekarang dengarkan. Kalau aku tidak merelakan hak waris untuk saudara perempuan yang amat aku cintai, tanah ini tidak akan mungkin terbeli. Dan tambahan pula, aku bekerja keras 10 tahun lamanya untuk membayar lunas hutang itu. Aku telah menyesal memulai pembicaraan ini. Ya, semata-mata karena jerih payah pula tanah ini terbayar. Dan sekarang, setelah aku menjadi tua, kau ingin melemparkan aku keluar. Apa yang kau inginkan, Ivan Petrovich? 25 tahun lamanya, aku bekerja keras untuk tanah ini. Dan hasilnya, telah aku berikan kepadamu. Kau tidak pernah memberikan rasa terima kasihmu padaku, tidak sepatah kata pun. Baik dulu maupun sekarang, kau memberiku gaji kecil sama seperti pendapatan pengemis. Dan tak pernah terpikir olehmu untuk menambah 1 rubel sekali. Dengarkan, Ivan. Aku bukan orang praktis. Aku tidak tahu semua hal itu. Tambahan pula untukmu, kau seharusnya menambah sendiri segala kebutuhan. Ya, kenapa aku tidak mencuri saja? Bukankah kalian semua mencela aku? Kenapa aku tidak mencuri? Padahal yang menjadi persoalan adalah rasa keadilan. Jen! Sudahlah, Fanya. Sudahlah. Mengapa kita harus merusak hubungan yang baik? Sudahlah. 25 tahun lamanya aku tidak keras duduk di sini bersama ibuku seperti tikus dalam lubang. Satu-satunya yang menjadi harapan adalah dia. Malam-malam kami sepakat untuk membaca buku-buku dan kertas-kertas yang kini aku benci dengan seluruh jiwa. Sudahlah, Fanya. Sudahlah. Aku tidak tahan lagi mendengarnya. Apa yang kau inginkan, Ivan Petrovich? Kami biasa memandangmu hampir seperti dewa. Tapi kini aku melihat dirimu yang sebenarnya. Kau tidak tahu apapun tentang seni. Buku-buku yang kau banggakan tidak berharga seperti kopek tembagaku. Kau adalah seorang penipu. Tidak adakah orang yang bisa menghentikannya? Kalau begitu aku akan pergi. Ivan, kuperintahkan kau untuk segera menghentikan kerjaanmu. Kau dengar? Tidak mau ya, Lena. Tunggu. Aku belum lagi selesai. Kau telah menghancurkan hidupku. Masa-masa terbaik telah kau hancurkan. Kau adalah seorang penipu besar. Aku tidak tahan lagi. Dan aku akan pergi. Aku mengatakan kata-kata itu kepadaku, Ivan Petrovich. Kalau tanah ini milikmu, ambillah. Dan biarkan aku yang menjadi hancur. Aku akan pergi dari mereka ini sekarang juga. Ini keterlaluan.
telah gagal. Seandainya aku mampu hidup secara wajar, mungkin aku mampu menjadi Schopenhauer atau Dostoyevsky yang lain. Aku telah kehilangan kepalaku. Aku telah putus asa. Dengar, Alexander. Apa yang akan aku lakukan, Bu? Tapi tidak usah dijawab. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan kau baru akan mengerti siapa. Tidak mengerti apa artinya semua ini. Kita harus segera pergi dari sini. Kita harus segera bersiap-siap. Tapi tidak-tidaknya kau harus mengakui bahwa kelakuannya membuat orang mati ketakutan. Ayah. Aku mohon kasihanilah kami. Aku dan Paman Fanya betul-betul tidak berbahagia. Paman Fanya bekerja tanpa kenal lelah. Dia tidak pernah memakai uang sukses pun karena semuanya telah dikirimkan kepada ayah. Ingatlah bagaimana Paman Fanya dan nenek menerjemahkan dan menyalin buku-buku ayah tiap malam untuk ayah. Kami makan dari hasil jerih payah kami sendiri, ayah. Harusnya aku tidak boleh mengatakan hal itu. Mohon, ayah. Aku mohon kasihanilah kami, ayah. Bibi. Dengarlah, Alexander. Pergilah kepadanya. Jelaskan padanya. Aku akan pergi tetapi aku tidak mau minta maaf. Baik-baiklah kau kepadanya. Usahakan supaya dia tenang. Segalanya akan selesai, anakku. Setelah angsa-angsa itu selesai menguap, segalanya akan sunyi kembali. Tubuhmu menggigil, kau seolah-olah kedinginan. Minumlah teh manis. Teguk air ini akan membuatmu tenang. Tuhan Maha Pengasih sayang. Jangan menangis, manis. Iblis akan membawa mereka semua pergi. Apa yang kau lakukan? Tolong dia telah menjadi gila. Dia telah menjadi gila. Tangkap dia. Tangkap dia. Dia telah menjadi gila. Cepat, Marina. Mereka sudah mau berangkat. Keretanya sudah disiapkan. Aku agak letih. Mereka akan pergi ke Kharkov untuk menetap di sana. Dan mereka memang lebih baik pergi. Ya, istri profesor itu ketakutan.